Hai teman-teman, kembali lagi di Ibadah Eksis. Sama-sama kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami mau menyaksikan Ibadah Eksis dalam nama Tuhan Yesus. Dadah, dadah dulu, dadah, dadah. Thank you Gwen dan Jill yang sudah membuka ibadah hari ini. Shalom adik-adik Go Eksis, apa kabarnya? Wah, kakak yakin dan percaya kalian semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Yuk kita memulai ibadah kita, semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyikan bahwa Yesus adalah pokok dalam kehidupan kita. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Wah, kakak lihat semuanya udah semangat nih untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, karena Yesus adalah pokok kita, pokok dari kehidupan kita, maka kita pun tidak boleh lelah ya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita sama-sama tepuk tangan. Wah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengejar dan menebang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Yuk kita sama-sama mau ratakan tangan ya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun
tiada lelah, tiada lelah bekerja di tamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Yuk kita ratakan tanah ya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Wah, kita tidak boleh lelah ya, sama-sama bekerja di ladangnya Tuhan. Yeay, berikan kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan. Nah, adik-adik semuanya sekarang boleh duduk. Kita mau lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan ya. Kita mau kasih tahu Tuhan bahwa kita mau bilang terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan beri buat kehidupan kami. Yuk kita mau sama-sama bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
Mari adik-adik kita sama-sama satukan hati, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kalau kami sudah boleh beribadah bersama. Bapa, sebentar kami mau duduk diam mendengar firman Tuhan. Tuhan berbicaralah buat siap kami, sebab kami siap mendengar. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita nih dari Kak Lydia. Yuk sama-sama kita panggilkan ya. Kak Lydia. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak Lydia berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan selalu mengucap syukur. Nah, ketemu lagi sama Kakak Lydia di ibadah online GoExis. Nah, adik-adik, 2 minggu kemarin ada yang inget gak? Kakak Tisa cerita tentang apa ya? Kakak Tisa cerita tentang penciptaan. Nah, adik-adik, jadi dunia ini dan seisinya yang menciptakan siapa ya? Tuhan Yesus. Nah, Kakak Lydia tanya lagi nih, adik-adik, manusia pertama yang diciptakan Tuhan itu siapa ya namanya? Siapa? Iya benar, namanya Adam. Karena Tuhan melihat Adam sendiri, jadi Tuhan menciptakan Hawa. Nah, adik-adik, Kakak Lydia mau lanjut lagi nih ceritanya. Nah, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa adik-adik. Nah, ada yang tahu nggak dosa itu apa ya? Dosa adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Jadi, dosa adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Sekali lagi ya, dosa adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Jadi adik-adik, dosa adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kira-kira nih, apa ya yang bikin Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Dan kenapa bisa begitu? Kenapa bisa Adam dan Hawa tidak menuruti perintah Tuhan? Nah, adik-adik, yuk kita nonton bentar ceritanya. Halo adik-adik, hari ini kita akan membahas kisah Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Ini adalah Adam dan ini adalah Hawa. Adam dan Hawa diberi tugas oleh Tuhan untuk menjaga Taman Eden dan semua dilakukan Adam dan Hawa dengan sangat baik. Tuhan berfirman, semua buah di taman ini boleh dimakan, kecuali pohon yang ini. Lalu, iblis yang menyerupai bentuk ular datang kepada Hawa dan membujuknya. Tuhan pasti berfirman kepada kalian kalau kalian tidak boleh memakan buah dari pohon ini, bukan? Ya, benar. Semua pohon di taman ini boleh kami makan buahnya, kecuali pohon yang ini. Tuhan memerintahkan kepada kami, maka kami akan patuh kepadanya. Sekali-kali kamu tidak akan mati kalau kamu makan buah ini. Kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang buruk. Wah, hebat sekali. Lalu Hawa melihat bahwa buah pohon itu memang menarik untuk dimakan. Lalu ia mengambilnya dan memberikannya kepada Adam. Dan akhirnya mereka sadar telah melanggar perintah Tuhan. Mereka mendengar suara Tuhan dan langkah kaki Tuhan. Mereka menjadi sangat takut dan bersembunyi.
Di manakah engkau, Adam dan Hawa? Siapakah yang memberitahumu untuk memakan buah terlarang itu? Ampunilah kami, ya Tuhan. Maafkan kami telah memakan buah terlarang itu. Aku memakannya karena aku diberikan oleh Hawa. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kami memakan buah itu karena diberikan oleh ular. Lalu Tuhan menghukum ular dengan membiarkannya berjalan menggunakan perutnya. Dan Tuhan juga menghukum Adam dan Hawa dan memerintahkan untuk mereka keluar dari Taman Eden yang sangat indah itu. Kemudian Adam dan Hawa dengan sangat berat hati meninggalkan Taman Eden dan melanjutkan tugasnya yang sangat berat untuk mengembara di bumi. Demikian cerita mengenai Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Maka dari itu kita harus hidup dengan baik dan menaati perintah Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana tadi adik-adik? Udah nonton kan videonya? Jadi Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa karena apa ya adik-adik? Adam dan Hawa tidak taat sama perintah Tuhan. Padahal Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, kalian boleh ngapain aja di taman ini, boleh makan apa aja di taman ini, kecuali satu, gak boleh makan buah dari pohon ini katanya. Tapi Adam dan Hawa melakukan yang Tuhan suruh nggak? Enggak ya adik-adik. Adam dan Hawa tidak nurut sama perintahnya Tuhan. Nah, makanya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik kita belajar dari kisahnya Adam dan Hawa, kita harus jadi anak yang apa? Anak yang taat atau anak yang tidak taat ya? Kita harus menjadi anak yang taat. Kalau menjadi anak yang taat, kita menyenangkan hati Tuhan. Kita nurutin perintah Tuhan adik-adik. Nah, Kakak Lydia tanya juga nih, di sini masih ada yang suka bohong nggak? Nah, kalau sikap bohong itu nyenengin hati Tuhan nggak? Enggak ya adik-adik. Dan kalau di sini siapa yang kalau ulangan atau tes masih suka mencontek? Nah, mencontek itu baik apa enggak? Tidak baik ya adik-adik. Kira-kira Tuhan seneng gak ya kalau kita punya nilai bagus, tapi bukan hasil usaha kita, tapi hasil mencontek? Nah, Tuhan Yesus sedih adik-adik. Nah, Kakak Lydia kasih contoh lagi. Kalau di rumah nih abis main, siapa yang nggak mau suka bantuin mamahnya atau orang rumahnya tidy up? Nah, kalau kita mau belajar nyenengin hati Tuhan, kita juga harus menjadi anak yang rajin adik-adik. Nah, kita belajar untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang menjadi teladan lewat perkataan dan tingkah laku kita adik-adik. Nah, sekarang siapa yang mau belajar menjadi anak-anak yang taat? Nah, yuk kita semua sama-sama belajar dan kita mau lihat ayat hafalannya ya. Di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, sekian firman dari Kakak Lydia. Happy Sunday adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Kak Lydia buat ceritanya hari ini. Hari ini kita mau sama-sama belajar untuk jadi anak yang taat. Taat sama papa, taat sama mama, taat sama guru, taat sama kakak, taat juga sama Tuhan pastinya. Nah, sekarang kita mau akhiri ibadah kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online. Bapa,
Kami berdoa supaya kami bisa menjadi anak-anak yang taat. Ajar kami, ingatkan siap kami, supaya kami terus mau mendengar firman Tuhan, mau mendengar papa mama, mau mendengar guru-guru kami, mau mendengar juga kakak kami. Tuhan, berkati kami Tuhan dalam setiap kegiatan kami setelah ini. Tuhan yang sertai. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.